Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titing Winarti, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut, PPSDM Regional Bandung, Angkatan 17 Kelompok 3 akan menjelaskan sintesa agenda 3 dan personal branding. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu satu tentang manajemen ASN yang terdiri dari kedudukan dan peran ASN, hak dan kewajiban ASN, fungsi ASN, kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kedua, pelayanan publik terdiri dari satu unsur pelayanan publik, prinsip pelayanan publik, etiket pelayanan publik. Kemudian yang ketiga, Whole of Government atau WOG terdiri dari konsep WOG, latar belakang WOG, pelayanan dan penerapan WOG, dan best practice. Manajemen ASN adalah pengaturan profesi pegawai sehingga menjadi ASN yang unggul dan selaras dalam perkembangan zaman. Peran ASN merupakan perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fungsi ASN adalah sebagai kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Hak dan kewajiban ASN berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi kewajiban ASN sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di mana ASN harus berperilaku jujur, adil, berintegrasi, akuntabel, disiplin, bertanggung jawab, dan sebagainya. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur, atau kondisi kecacatan. Jadi pengelolaan sistem merit ini berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN. Pelayanan publik, kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat akan barang dan jasa atau pelayanan administratif. Unsur pelayanan publik meliputi penyelenggara layanan, penerima layanan, dan kepuasan pelanggan. Prinsip pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yaitu 1. Partisipatif, 2. Transparan, 3. Responsif, 4. Tidak diskriminatif, 5. Mudah dan murah, 6. Efektif dan efisien, 7. Mudah terjangkau, 8. Akuntabel, 9. Berkeadilan. Etiket pelayanan publik 1. Sikap sopan dalam komunikasi, 2. Sikap menghormati dan menghargai pihak lain, 3. Sikap penuh perhatian yang baik dan wajar, 4. Sikap suka menolong, 5. Tenggang rasa, 6. Ramah, akrab, dan bersahabat. Whole of Government atau WOG sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Latar belakang WOG 1. Adanya dorongan untuk mewujudkan integrasi kebijakan program pembangunan dan pelayanan, 2. Menyatukan institusi pemerintahan sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik, 3. Menghilangkan ketimpangan kapasitas sektoral atau ego sektoral, serta menumbuhkan pemahaman terkait kebersamaan sektor guna mencapai tujuan bersama. Layanan dari penerapan WOG 1. Administratif, pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Dokumen bisa meliputi KTP, status kewarganegaraan, status usaha, status kepemilikan, dan lain-lain. Yang kedua, jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang membutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga, barang, pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. 4. Pelayanan regulatif, pelayanan yang melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 5 macam. 1. Pola pelayanan teknis fungsional. 2. Suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. 2. Pola pelayanan satu atap.
Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada suatu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. 3. Pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. 4. Pola pelayanan terpusat pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap instansi lainnya. 5. Pola pelayanan elektronik merupakan pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu personal branding, saya sebagai ASN yang milenial. M. Melayani sepenuh hati dengan ramah, sopan, dan santun. Iman, percaya sepenuh hati bahwa perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga selalu jujur, taat dalam menjalankan tugas. L. Luwes, mampu beradaptasi, berkolaborasi demi mencapai tujuan bersama. Kemudian E. Empati, menerapkan sikap empati terhadap publik saat memberikan pelayanan. Inovatif, mampu mengikuti perkembangan zaman dan terus berupaya berinovasi menghasilkan ide-ide kreatif. N. Nasionalisme, mencintai tanah air sepenuh hati dan tidak membeda-bedakan pelayanan. A. Akuntabel, setiap sikap dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. L. Lugas, tidak berbelit-belit, mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.